Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oldian Maita Huta Barat dengan NIM 24121019. Pada video ini, saya akan membahas mengenai terjadinya neuropati diabetikum. Tapi sebelum itu, tahukah kalian bahwa banyak penderita diabetes mellitus mengalami kerusakan saraf tanpa mereka sadari, yang dimana kondisi inilah yang kita kenal sebagai neuropati diabetikum. Sebelum membahas neuropati diabetikum, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia, yang dimana kondisi ini terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin secara efektif. Nah, jika kadar gula darah itu tidak terkontrol dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menimbulkan berbagai komplikasi kronis. Salah satunya adalah neuropati diabetikum. Nah, selanjutnya, apa itu neuropati diabetikum? Nah, neuropati diabetikum adalah kerusakan saraf atau neuropati yang terjadi sebagai komplikasi kronik pada penderita diabetes mellitus, yang dimana ini terjadi akibat kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, yang dimana kondisi ini paling sering menyerang saraf di tangan dan di kaki, sehingga juga dikenal sebagai diabetik peripheral neuropati. Selanjutnya, jenis-jenis neuropati diabetikum, yang dimana kerusakan saraf pada neuropati diabetikum dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan fungsi saraf yang terkena. Yang pertama itu ada neuropati sensorik atau kerusakan saraf sensorik, yaitu saraf yang berfungsi menghantarkan rasa nyeri, suhu, dan sentuhan. Yang dimana jika saraf ini rusak, penderita dapat mengalami gejala seperti kesemutan, mati rasa, hipersensitivitas sentuhan, rasa seperti tertusuk jarum, hilangnya sensasi nyeri dan suhu. Yang kedua ada neuropati motorik atau kerusakan saraf motorik, yaitu saraf yang mengatur gerakan dan kekuatan otot. Kerusakan pada saraf ini dapat menyebabkan kelemahan otot dan perubahan pada bentuk kaki, atrofi atau pengecilan otot, kram otot, atau perubahan cara berjalan. Yang ketiga, yaitu neuropati otonom atau kerusakan saraf otonom, yang dimana saraf ini mengatur fungsi organ tubuh seperti keringat, tekanan darah, dan pencernaan, yang dimana gejalanya penderita akan mengalami atau menyebabkan kulit menjadi kering, gangguan berkeringat, hingga gangguan sirkulasi. Nah, selanjutnya proses terjadinya neuropati diabetikum. Nah, bagaimana neuropati diabetikum itu dapat terjadi? Itu diawali dari hiperglikemia kronis, yaitu kadar glukosa darah tinggi dalam jangka waktu yang panjang atau lama, yang dimana kondisi hiperglikemia ini kemudian memicu atau mengaktifkan mekanisme atau proses yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan saraf. Mekanisme yang pertama atau proses yang pertama itu adalah jalur poliol, yang dimana saat kadar glukosa berlebih di dalam tubuh, enzim aldose reduktase akan mengubah glukosa menjadi sorbitol, lalu menjadi fruktosa. Yang dimana apabila sorbitol menumpuk di dalam sel saraf, dapat menyebabkan pembengkakan dan kerusakan pada sel saraf. Selain itu, proses ini juga mengganggu penghantaran sinyal saraf, sehingga dapat menyebabkan sensitivitas menurun. Mekanisme yang kedua atau proses yang kedua yaitu adalah pembentukan AGEs atau Advanced Glycation End Product. Nah, pada proses ini glukosa yang berlebihan akan menempel secara tidak normal pada protein di dalam tubuh, yang kemudian proses ini menghasilkan atau membentuk AGEs atau Advanced Glycation End Product yang dapat merusak struktur saraf dan pembuluh darah kecil yang menyuplai saraf. Mekanisme atau proses yang ketiga adalah stres oksidatif, yang dimana hiperglikemia memicu produksi radikal bebas secara berlebihan dan menurunkan pertahanan antioksidan tubuh, yang mengakibatkan sel-sel saraf dan pembuluh darah mengalami kerusakan sehingga aliran darah menuju saraf menjadi terganggu. Nah, selanjutnya mekanisme atau proses yang keempat yaitu adalah aktivasi protein kinase C, yang dimana pada proses ini hiperglikemia menyebabkan aktivasi protein kinase C secara berlebihan yang dapat merusak pembuluh darah kecil atau vasa nervorum, yaitu pembuluh darah yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke saraf.
Akibatnya, saraf mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsi saraf menurun secara perlahan. Jadi, keempat mekanisme tersebut bekerja secara bersamaan, sehingga menyebabkan kerusakan pada akson dan mielin saraf, gangguan hantaran impulsif saraf secara bertahap, yang dimana kondisi inilah yang disebut sebagai neuropati diabetikum. Akibat kerusakan saraf tersebut, penderita dapat mengalami gangguan saraf. Pada kerusakan saraf sensorik, penderita dapat mengalami yaitu kesemutan, mati rasa, nyeri seperti terbakar atau rasa tertusuk terutama di tangan dan kaki. Pada kerusakan saraf motorik, dapat terjadi kelemahan otot, pengecilan otot, hingga perubahan bentuk kaki yang mempengaruhi cara berjalan. Sedangkan pada kerusakan saraf otonom, produksi keringat dapat berkurang, kulit menjadi kering dan mudah pecah-pecah, serta terjadi gangguan sirkulasi pada kulit atau masalah pada pencernaan. Pada kondisi berat, penderita mengalami luka, yang dimana luka ini tidak terasa dan sulit sembuh. Bahkan, penderita itu berisiko dapat mengalami amputasi. Selanjutnya, ada faktor risiko. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya neuropati diabetikum. Nah, yang pertama itu adalah faktor yang dapat dikendalikan. Antara lain adalah hiperglikemia atau kadar gula darah yang tidak terkontrol, hipertensi, yang tekanan darah tinggi dapat memperburuk kerusakan vaskular. Kemudian ada obesitas, yang dimana indeks massa tubuh berlebih dapat meningkatkan resistensi insulin. Selanjutnya ada kebiasaan merokok dan kurangnya aktivitas fisik. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan atau diubah itu antara lain adalah usia, yang dimana risiko meningkat seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada kadar HbA1c, yang dimana jika kadar HbA1c-nya tinggi, itu sama dengan kontrol glikemik jangka panjangnya buruk. Selanjutnya ada jenis kelamin, yang dimana perempuan berisiko lebih tinggi terkena karena adanya ketidakseimbangan hormon. Selanjutnya ada durasi diabetes mellitus, yang dimana semakin lama menderita diabetes mellitus, itu risiko terkena neuropati diabetikumnya akan semakin tinggi. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan. Untuk pencegahan utama yang dilakukan adalah dengan menjaga kadar gula darah tetap terkontrol. Selain itu, penderita diabetes juga dianjurkan untuk menerapkan pola makan sehat, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, hindari merokok, serta memeriksa kondisi kaki secara rutin. Selanjutnya, untuk penanganan, yaitu ada terapi medis dan suportif, yang dimana konsumsi obat anti nyeri neuropatik, kontrol gula darah dengan mengkonsumsi obat antidiabetik oral, dan pemakaian insulin sesuai indikasi, monitoring HbA1c secara rutin. Selanjutnya ada terapi suportif, yaitu fisioterapi dan rehabilitasi, serta perawatan luka dan mengkonsumsi suplemen vitamin B12. Nah, kesimpulannya, neuropati diabetikum itu merupakan komplikasi kronik dari diabetes mellitus yang terjadi akibat kadar gula darah tinggi dalam jangka panjang atau waktu yang lama. Dan hiperglikemia menyebabkan kerusakan saraf melalui jalur poliol, pembentukan AGEs atau Advanced Glycation End Product, stres oksidatif, dan aktivasi protein kinase C yang bekerja secara bertahap hingga menurunkan fungsi saraf. Dan oleh karena itu, menjaga kadar gula darah tetap terkontrol dan menerapkan gaya hidup sehat sangat penting untuk mencegah terjadinya neuropati diabetikum. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila terdapat penyampaian atau perkataan saya yang kurang tepat maupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.